sendiri yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan Injilnya. Itulah jemaat Tuhan Yesus Kristus, yang penopang dan dasar kebenaran, sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, suatu umat bagi namanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Sampai saat ini semata-mata karena Tuhan yang menopang hidup kami. Maka biarlah Engkau Bapa yang setia, segala penyembahan pujian kami hanya bagi-Mu. Kiranya hati-Mu disenangkan dan lewat itu semua kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini Engkau menggembalakan setiap kami, supaya kami dapat mengerti segala kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka pikiran setiap kami, menerangi hati kami, supaya lewat kebenaran firman-Mu kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan untuk kami hidupi, supaya kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, baik jemaat yang di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kiranya semua kita dapat mengikuti ibadah ini, walaupun banyak yang online mengikuti di tempatnya masing-masing, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, hadirat Tuhan, dan juga pujian yang keluar dari hati kita untuk memuliakan Tuhan ya, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan kepada kita adalah tanda kasih Tuhan untuk kita. Kita digembalakan oleh Tuhan supaya kita mengerti firman-Nya, kita tahu rencananya supaya kita hidup di dalam rencana itu. Karena hidup di dalam rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Ketika kita keluar dari rencana Tuhan, kita tidak dapat menghidupi semua yang telah diperuntukkan oleh Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya banyak dari orang-orang percaya kehilangan arah dan juga penuh dalam penderitaan batin. Karena apa? Sesungguhnya kita tidak bisa menjauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita dekat Tuhan, banyak pun persoalan yang kita hadapi, kita bisa tenang, kita bisa mengalami damai sejahtera. Karena apa? Soal ketenangan, damai sejahtera tidak terusik harusnya karena pergumulan. Karena apa? Kita tahu kita punya Tuhan, kita punya Allah yang hebat dalam hidup kita. Dan setiap pergumulan itu adalah cara juga yang dipakai oleh Tuhan untuk kita dewasa di dalam mengiring Dia. Dan juga supaya lewat semua yang kita alami, kita tahu bahwa terbuktilah hanya Tuhan yang sanggup menolong kita dan kuasanya yang sanggup memerdekakan setiap kita. Amin. Kita akan masuk seperti biasa, kita memang sudah rancang bahwa setiap Minggu pagi kita akan ada khotbah berseri penelusuran kitab Ulangan ya. Kita sudah sampai pada Ulangan pasalnya yang pertama ayat ke-19 mulai ya. Baik, boleh dimunculin bahan saya? Ya. Kita akan baca ini. Alkitab saya lupa. Boleh Pak?
Ulangan pasalnya yang pertama ayat ke-19. Mulai kita baca ya bersama-sama ini. Nah, saya akan bacanya ayat-ayat yang ganjil. Saya minta jemaat Tuhan juga membaca Alkitab dari ayat-ayatnya yang genap supaya kita sama-sama pernah membaca ini. Karena saya yakin di dalam membaca kitab suci kita diberkati Tuhan. Amin. Ulangan pasal 1 ayat ke-19 judulnya adalah riwayat ke-12 pengintai. Nanti bacanya secara bersamaan ya jemaat Tuhan, ayat-ayat yang genap ya. Saya ayat yang ganjil. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Amin. Puji Tuhan. Sebegitu jauh pembacaan kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan itu. Amin. Pada perikop ini disampaikan riwayat para pengintai. Ya, kitab Ulangan ini adalah mengulang kembali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan dikala umat itu dibawa oleh Tuhan ke tanah perjanjian yang
diperuntukkan oleh Tuhan buat mereka dari Mesir. Kita tahu bahwa Tuhan luar biasa dalam mengeluarkan umat Israel. Pada waktu itu bangsa Mesir itu adalah bangsa yang berjaya. Itulah sebabnya Israel, umat Tuhan itu diperbudak oleh bangsa itu. Dan karena kasih setia Tuhan, karena mujizat Tuhan, karena janji yang diingat oleh Tuhan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, maka Tuhan menepati janjinya dengan membawa umat itu dari perbudakan kepada kemerdekaan dan memiliki Kanaan. Ya, jadi dalam perjalanan itu mereka telah sampai, ya, mereka telah sampai ke pegunungan orang Amori. Jadi sudah dekat kira-kira seperti itu. Di dalam perjalanan itu luar biasa, begitu dahsyatnya. Makanya dikatakan, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu. Kalau kita ada yang pernah pergi ke Israel akan tahu, melihat bahwa negeri itu memang negeri yang penuh dengan padang gurun, padang belantara, ya. Jadi Tuhan begitu rupa untuk menyertai mereka dalam padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Mereka ini, bangsa ini hidup dengan ditudungi mujizat Tuhan. Nah, setelah mereka agak dekat, ya, di pegunungan orang Amori, lalu Musa memilih seorang dari setiap suku itu. Mereka ada 12 suku Israel. Kita tahu itu, bahwa suku Israel itu terdiri dari 12 orang. Mereka dipilih seorang dari setiap suku. Mereka adalah orang-orang yang dianggap adalah orang-orang hebat, orang-orang yang baik, ya, terbaik, jadi pemimpin. Mereka diangkat jadi pemimpin di suku masing-masing, ya. Itulah sebabnya setelah mendekat, lalu para pengintai ini dari suku-suku itu, para pengintai diangkat ada 12 orang, ya. Lalu kemudian katanya begini, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap pegunungan Israel, ya, pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita, lalu kita sampai ke Kades Barnea, ya. Dikatakan seperti itu. Nah, ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ya. Kamu sudah sampai, sudah dekat, sudah kelihatan, ya. Tujuan itu sudah kelihatan, ya. Lalu dan Tuhan tegaskan bahwa dia katakan berulang-ulang, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Dan di ayat 20 juga berkata, yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Jadi Kanaan itu adalah janji yang memang dijanjikan akan diberikan kepada Israel. Itulah tujuan mereka, ya. Dan mereka ternyata sudah sampai di tujuan itu. Saatnya mereka harus melaksanakan perintah Tuhan seperti yang diperintahkan kepada mereka untuk mereka menduduki tempat itu. Ya, ketahuilah ayat 21, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, ini perintah. Dan yang memerintahkan ini adalah Tuhan. Dan perintah Tuhan ini adalah sejak dari nenek moyang mereka. Bahwa mereka harus menduduki negeri Kanaan. Walaupun panjang perjalanan yang mereka lalui, karena apa, ketegar tengkukan bangsa ini, tetapi janji Tuhan itu tetap
iya dan amin. Karena kalau Tuhan berjanji, janjinya iya dan amin. Dan Tuhan Allah adalah Allah yang setia dengan janjinya. Tidak ada dari janji Tuhan yang tidak digenapi. Apapun yang disampaikan di Alkitab, semua janji-janji Tuhan itu akan digenapi bagi setiap orang yang mau melakukannya. Makanya ketika waktu yang panjang itu mereka lalui, bahkan di dalam perjalanan mereka, karena ketidaksetiaan bangsa ini. Seandainya bangsa ini setia, waktu yang ditempuh tidaklah sampai 40 tahun, mereka hanya berputar-putar. Karena apa? Kalau kita baca di Alkitab bahwa semua dilakukan oleh Tuhan, mereka sampai berputar-putar untuk apa? Untuk supaya bangsa ini dipersiapkan menjadi umat Tuhan, umat pilihan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran yang menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Sehingga umat ini harus dibentuk, umat yang biasa, sudah biasa jadi budak, mental budak. Ya, beda. Walaupun karena kondisi karena suatu kondisi orang diperbudak, ya. Tapi kalau dia nggak punya mental budak, itu berbeda. Tapi Israel ini kelihatan di dalam perjalanan mereka sudah jadi mental budak. Kenapa? Orang yang punya mental budak, dia melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, paksaan, tekanan. Buktinya apa? Di dalam perjalanan mereka berulang kali hendak pulang. Minta pulang kembali ke Mesir sebagai budak. Mereka menganggap lebih bagus sebagai budak. Mereka dapat makan minum daripada mereka berjalan terus. Jadi orang merdeka tetapi mengalami kesusahan-kesusahan. Lalu mereka lebih memilih untuk kembali kepada Mesir. Padahal mereka tahu ketika mereka dipilih, dikeluarkan, mereka jadi orang merdeka. Dan yang memimpin mereka di dalam perjalanan itu adalah Tuhan semesta alam yang kuat. Dan mereka dituntun, dikeluarkan dengan penuh mujizat. Mereka lagi dalam mujizat, mereka membelakangi Tuhan loh. Makanya saya ingin katakan, mujizat bukanlah segala-galanya membuat seseorang dapat hidup benar, bertahan dalam pencobaan. Tetapi kekuatan kuasa Tuhan dengan firman Tuhan, ketika kita digembalakan, kita mengerti, kita tahu kebenaran itu, dan kita punya kerendahan hati untuk taat dan setia, maka semua mujizat yang pernah kita alami menjadi bonus bagi kita. Untuk apa? Untuk tetap kita kuat di dalam Tuhan. Makanya kalau orang hanya mengandalkan mujizat, ketika dia ditolong Tuhan, dia bisa taat kepada Tuhan. Tetapi ketika pertolongan Tuhan tidak kelihatan, dia bisa balik untuk membelakangi Tuhan. Makanya kita perlu digembalakan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Makanya Alkitab bilang kan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang memerdekakan. Kalau kita diubahkan oleh kebenaran, diubahkan oleh firman Tuhan, baik dalam susah, dalam kesulitan, seperti yang Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Kesusahankah, sakit penyakitkah, penderitaankah, apapun, tidak ada yang sanggup memisahkan aku, kata Paulus. Itulah sebabnya kita perlu kebenaran firman Tuhan. Kita perlu digembalakan oleh firman Tuhan lewat kebenarannya. Alkitab adalah firman Tuhan dan itu harus kita yakini, harus kita percayai. Dia katakan begini, ketahuilah ya, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut, janganlah patah hati. Perintah ini tegas, perintah ini jelas ya. Dia katakan ketahuilah. Jadi setiap orang harus tahu dan mengerti, harus memiliki pengetahuan. Ketahuilah bahwa janji itu sudah dari dulu. Tapi Israel itu tidak mau, katanya begitu.
kita harus tahu. Harusnya Israel itu mengerti. Mereka harus tahu bahwa tujuan mereka bukan tinggal di Mesir. Tujuan mereka adalah tanah Kanaan yang dijanjikan. Dan di dalam perjalanan itu saya bilang tadi yang mental budak itu. Mereka melakukan karena kekuatan di Mesir. Setiap mereka bekerja kan ada yang menjaga mereka. Mereka salah kerja, mereka malas, mereka biasa dicambuk ya. Itu membuat mereka taat. Tetapi ketika itu tidak ada di dalam perjalanan itu, Musa tidak menggunakan kekerasan dan algojo-algojo supaya mereka dapat berjalan, supaya mereka taat. Mereka sering sekali memberontak terhadap Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Alkitab, mereka dibentuk oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, supaya apa? Supaya engkau merendahkan diri. Dipaksa untuk merendahkan diri sekalipun. Algojo-algojo tidak ada yang menekan mereka di dalam perjalanan itu. Kadang-kadang begitu dalam hidup ini. Kalau ada yang menekan kita, kita terpaksa ya melakukan itu, kita dapat melakukannya. Tetapi ketika tidak ada tekanan, ketika kita diperintahkan oleh Tuhan, apalagi kita lihat, oh Tuhan gak kelihatan, ya baca Alkitab, hidup benar. Kadang-kadang banyak orang mengatakan dia percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menghidupi segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika ada tekanan yang besar, barulah mulai melakukan. Kadang-kadang perlu dipaksa. Nah ini yang mental yang saya katakan. Umat ini mau dibersihkan, mau dicuci oleh Tuhan di dalam perjalanan itu. Supaya ketika mereka siap, ketika mereka sudah terbentuk, mereka masuk ke Kanaan, tidak lagi bermental budak. Tetapi mereka benar-benar orang merdeka, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memuliakan Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan dikatakan Tuhan akan telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Dikatakan Tuhan telah, ya kan, menyerahkan negeri itu kepadamu. Ayat 21. Tuhan Allahmu, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Dikatakan telah, walaupun mereka belum masuk di tanah Kanaan, tetapi firman Tuhan telah berkata, Tuhan Allahmu telah, berarti itu telah menjadi milik mereka. Ya, kata telah itu kan berarti sudah ya. Orang Batak bilang nunga toh. Sudah, itu menjadi milik mereka. Ya, dudukilah, makanya dengan Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu kepadamu, maka majulah, dudukilah. Ya, ditegaskan kembali, jangan ragu, ya, supaya mereka nggak ragu. Ya, itu sudah menjadi milik kamu. Majulah, dudukilah. Ya. Yang berfirman ini, yang berkata seperti ini adalah Tuhan Allah yang disampaikan oleh hambanya Musa. Jangan takut. Nah, jangan takut dan jangan patah hati. Lalu dikatakan ayat 21, 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu. Ya. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Pada ayat ini sebenarnya mereka ingin mengukur jalan seberapa jauh lagi. Walaupun kelihatan kan kadang-kadang masih jauh toh. Apalagi kalau di kampung. Suka nanya begini, masih jauh? Oh sudah dekat, sudah kelihatan. Gunungnya sudah kelihatan. Tapi kalau jalan masih 10 kilometer gitu ya. Nah, terus mereka itu mau menyelidiki kota itu, tempat itu ya. Dan juga katanya
supaya mereka tahu apakah negeri itu jalannya dari mana. Jadi mereka mau jalan yang terbaik itu jalannya dari mana. Jadi mereka selidiki dulu ya. Makanya dikatakan, mari lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu. Ya, bagi kita. Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui. Supaya nggak muter-muter, supaya cepat ya. Gitu, seperti itu. Jadi mereka disuruh beberapa orang, yaitu pengintai itu. Jelasnya itu ada dalam Bilangan 13 ya. Coba kita baca. Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Pada Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 3 berkata begini. Judulnya di situ ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Makanya saya bilang yang disuruh adalah pemimpin-pemimpin. Mereka itu kepala-kepala di antara orang Israel. Ya, jadi yang disuruh itu bukan orang sembarangan. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Ya, ulangan tadi. Lalu hal itu kupandang baik, kata Musa. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Mereka menyelidiki negeri itu, hasilnya apa? Ya, hasilnya negeri itu baik. Dikatakan ya. Nih, kita baca. Dan maka mereka mengambil buah-buahan. Saya kok kecil sekali, lebih bagus kayaknya di sini ya. Nah, ayat 24-nya coba. Nah, sebelumnya. Ya. Ya kan ini kita sudah baca terus. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa memilih para pemimpin dari setiap suku Israel untuk mempermudah tugas dan tanggung jawab yang berat, ya. Nggak mungkin Musa dong yang pergi lagi, ya. Jadi dia pilih pemimpin-pemimpin itu sesuai dengan perintah Tuhan. Pemimpin itu berarti disampaikan tadi itu adalah kepala-kepala dari Israel itu ya, dari 12 suku itu. Berarti pemimpin itu adalah orang-orang hebat, orang-orang spesial, bukan orang sembarangan. Harusnya seorang pemimpin itu tidak takut, mereka orang berani. Mereka itu pemimpin itu harus punya kualitas hati, punya hati yang menjadi penyemangat. Orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang teguh, ya. Dengan janji Tuhan, tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu. Ya, ini tujuannya. Destiny mereka yaitu tanah Kanaan yang akan Tuhan berikan kepadamu. Jelas, tegas, dan penuh pengharapan. Dikatakan Allah bukanlah manusia, ini janji Tuhan ya, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Harusnya seperti itu yang terjadi. Terus, tetapi mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu ya. Bilangan 13 ayat 28, pada Bilangan 13 itu sebenarnya jelas disampaikan ya, ayat 20 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Tugas para pemimpin Israel yang dipilih itu. Satu dari ayat ini hanya itu dari ayat-ayat itu ya, poin-poinnya ya. Amat-amatilah, jadi tujuan mereka apa? Mengamat-amati bagaimana keadaan negeri itu. Dan yang kedua, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Ya, ini tugas mereka. Apakah mereka sedikit atau banyak?
Bagaimana negeri itu didiami? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang mereka diami itu? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak? Dan dikatakan, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit hasil dari negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi tugas para pemimpin yang 12 itu adalah ini, mengamat-amati keadaan negeri itu, supaya mereka dapat mengukur, dapat melihat kekuatan negeri itu, apakah negeri itu baik. Jangan mereka asal masuk saja lalu mendapat serangan, karena banyak di dalam perjalanan itu mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa lain, termasuk orang Amori, bangsa Enak yang menduduki negeri itu. Ya, inilah tugas-tugas mereka, tugas para pengintai itu yang diberikan oleh Musa melalui firman Tuhan. Ya, ini tugasnya. Jadi di dalam perjalanan memimpin bangsa yang banyak ini, seberapa hebat pun Musa dalam memimpin umat Tuhan, Musa yang hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, Musa perlu orang-orang juga, pemimpin-pemimpin dari setiap suku juga, untuk menjadi perpanjangan tangan Musa. Untuk apa? Untuk mengamal-amati negeri itu, untuk tugas-tugas yang lain, ya seperti itu. Nah, itu dilakukan oleh semua pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan dari 12 suku itu. Dan dikatakan, maka mereka mengambil buah-buahan di ayat 25 ya. Coba munculin ayat 25. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, ya. Jadi mereka setelah mengamat-amati, negeri yang diberikan Tuhan itu baik. Sebagai tanda, mereka membawa buah-buahan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara sebagai tanda bahwa negeri itu subur, negeri itu baik, ya. Bayangkan buah anggur itu standar menggandar 2 orang, berarti luar biasa itu ya. Hebat loh. Dan mereka mengukur perjalanan untuk tiba ke negeri itu. Dikatakan setelah lebih dari 40 hari semua pengintai itu kembali. Berarti perjalanan itu kalau pergi pulangnya 40 hari, berarti 20 hari perjalanan. Jadi ke sana itu sudah tahu mengukurnya sekitar 20 hari perjalanan, cukup jauh ya. Terus dikatakan negeri itu, negeri yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, itu katanya negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ini negeri yang hebat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Jadi benar-benar negeri itu adalah negeri yang cukup baik buat mereka, ya. Terus, makanya saya ingin katakan bahwa tempat yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya itu bukan tempat sembarangan, adalah tempat-tempat terpilih harusnya. Kita harus mengerti itu. Bahwa tempat yang diberikan Tuhan kepada kita adalah tempat-tempat terpilih. Tuhan kalau memberikan tempat kepada kita, berarti tempat itu baik. Amin. Apapun dimanapun tempatmu sekarang ini, harusnya tempat itu baik bagimu. Sekalipun tempat yang baik itu tidak langsung mereka dapatkan, tidak langsung mereka bisa masuki. Banyak tantangan dan pergumulan yang mereka alami. Tetapi tempat di mana Tuhan tempatkan engkau adalah tempat yang terbaik. Sekalipun kelihatannya banyak pergumulan, tetapi tempat itu adalah tempat yang terbaik. Dan dikatakan tempat itu berlimpah susu dan madunya. Itu tempat yang subur, tempat yang sejahtera, ya. Tempat itu baik, ya. Tetapi lihat ayat 26-nya. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allah. Dan kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata,
Karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Halo, saya waktu baca ini, Tuhan sudah bilang, kita sudah baca di awal, tempat itu telah diberikan Tuhan Allah kepada kamu. Ya, berarti itu sudah jadi milik mereka. Terus sudah disurvei oleh 12 pengintai itu. Dan tempatnya baik, hasilnya sudah dibawa. Ya, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Ya, sudah jelas tempatnya, jelas kehidupan di sana, jelas janji Tuhan, jelas penyertaan Tuhan, tapi bangsa itu masih tidak mau. Ini bodoh ya. Sudah jelas semua, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang Tuhan Allahmu. Ya. Jadi tidak mau jalan, mereka menentang dan katanya kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita. Halo? Karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori. Coba rewind kembali, selama perjalanan umat Tuhan, orang Israel, Tuhan selalu memberi kemenangan demi kemenangan. Dia telah menjadi pahlawan yang gagah perkasa yang memberikan kemenangan kepada Israel. Dan tidak ada dari antara mereka yang mati dengan tanpa perkenanan Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, kasut mereka tidak menjadi rusak, baju mereka tidak menjadi lapuk, makanan mereka Tuhan sediain. Di dalam perjalanan itu tidak ada pabrik roti yang mereka dapati di jalanan. Mereka dikasih Tuhan makan mana, mereka dikasih makan daging, mereka dilindungi siang malam hari, mereka dikasih dengan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Karena di padang gurun itu begitu panasnya kalau siang hari. Dan malam hari begitu dinginnya. Tuhan memberikan api untuk menghangatkan mereka dan sekaligus untuk mengusir semua binatang buas yang ada di padang gurun itu. Tetapi dikatakan kamu tidak mau berjalan ke sana. Kurang apa lagi mujizat Tuhan? Kurang apa lagi penyertaan Tuhan kepada bangsa ini? Mereka sudah alami, dari hari ke hari mereka lalui bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan suruh jalan, mereka gak mau jalan. Kenapa? Dan yang paling menyedihkan hati Tuhan adalah mereka menuduh bahwa Tuhan membenci mereka dan hendak menyerahkan mereka dimusnahkan oleh orang Amori. Bukankah ini penuduhan yang jahat? Bukankah ini penuduhan yang kejam? Kalau Tuhan mau musnahkan mereka, ngapain Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir? Tuhan biarkan saja dia jadi budak. Pasti mereka akan mati dalam perbudakan. Tapi Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat untuk keluar dari Mesir itu, berapa mujizat yang harus Tuhan perbuat. Ada lalat pikat, ada air menjadi darah, ada banyak mujizat. Bahkan pasukan-pasukan Mesir tenggelam di dalam laut waktu mereka mengejar bangsa itu. Tetapi umat ini masih tidak mau dan menentang titah Tuhan dan berkata, Tuhan benci karena Tuhan benci kepada kita. Makanya Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir dan membawa kita untuk dimusnahkan oleh orang Amori. Kemana pulakah kita maju? Ada apa? Kenapa mereka seperti ini? Kadang-kadang saya ingin sampaikan, ketika kita survei tempat, lalu kita mulai melihat, mengamati semua, ada dua hal yang muncul. Satu, kita menjadi semangat ketika kita benar-benar percaya tempat itu adalah tempat yang baik.
Dan yang kedua, kita menjadi gentar ketika kita lihat, bagus sih, tapi kayaknya ini terlalu susah. Aduh, kayaknya banyak saingan. Orang kalau mau survei tempat, siapa yang pernah buka toko atau dagang atau usaha pasti tahu itu. Dia pergi survei satu tempat, dia akan lihat. Dia akan lihat sekitarnya, di sini pedagang apa saja yang mereka jual. Dan dia mau jual apa yang belum ada. Dan kalaupun yang sudah ada, dia harus memilih kualitas yang terbaik. Bahkan dalam biasa orang Chinese akan berhitung juga apakah tempat ini memang tempat yang baik. Ya, dia harus lihat semua sekelilingnya. Ini tempat yang baik atau tidak. Ini bawa hoki atau tidak, seperti itu. Kadang-kadang, ya, kalau di dalam Tuhan, kita nggak bisa lihat, oh ini hoki atau tidak. Harusnya kita lihat kalau Tuhan menyertai kita, dimanapun kita berusaha, Tuhan pasti berkati. Terbukti dalam sekarang ini, kadang-kadang tempat itu jauh masuk ke dalam, tapi dia punya makanan sangat terkenal. Orang cari, bahkan parkirnya susah. Udah gak seperti dulu, bahkan di zaman sekarang ini orang bikin di rumah, online. Bisa. Jadi sebenarnya bagi kita bukan tempat itu hoki atau tidak. Tetapi kalau Tuhan bilang suruh kita di tempat itu, pasti tempat itu adalah tempat yang terbaik. Lihat dengan bangsa ini. Luar biasa, mereka menuduh Tuhan mau membunuh mereka. Kalau Tuhan mau membunuh mereka, ngapain Tuhan bawa sampai ke tempat orang Amori itu? Tuhan bunuh saja di jalan. Apakah kuasa Tuhan terlalu kecil untuk membunuh bangsa yang besar itu? Tuhan hanya tiupkan saja. Bahkan pernah dalam satu peristiwa, bumi terbelah. Mereka masuk tenggelam di dalam orang-orang yang menentang Tuhan itu. Gampang sekali. Tidak usah harus mati di tangan orang Amori. Gempa bumi aja mereka semua ditelan tanah. Tapi bangsa ini benar-benar bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Ayat 28. Kemanakah pula kita maju? Kenapa mereka? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak ada di sana. Kota itu tempatnya besar. Dan janji Tuhan sudah jelas bahwa itu milik mereka. Tapi karena ada dari pengintai itu, ada 10 diceritakan kalau kita baca di bilangan, ada 10 dari pengintai itu yang membawa kabar busuk, membawa kabar buruk. Dengan mengatakan di sana bagus sih, negeri itu baik. Tetapi di sana itu orang-orangnya besar. Perawakannya tinggi-tinggi. Dan kota-kotanya berkubu dijaga ketat. Katanya kubu-kubunya sampai ke langit. Kami melihat orang-orang raksasa. Memang bangsa enak itu tinggi-tinggi. Orang-orang raksasa di sana. Walaupun tempat itu baik. Tetapi kita akan dilahap. Kita akan habis dimakan oleh mereka. Karena mereka besar-besar. Mereka keturunan raksasa semua. Dari 12 pengintai itu, 10 orang yang menyatakan membawa kabar buruk, kabar busuk kalau dikatakan di dalam bilangan, ya. Dan hanya 2 orang, yaitu siapa? Kaleb dan Yosua yang membawa kabar yang baik. Makanya hati-hati dengar kabar buruk. Hati-hati dengar kabar busuk. Hati-hati mendengar kabar yang membuat takut. Kalau kabar itu membuatmu takut, enggak usah dengar. Kalau kabar itu membuatmu jadi ragu-ragu, enggak usah dengar. Karena apa? Janji Tuhan tadi kan sudah jelas. Janji Tuhan, masukilah, dudukilah, jangan gentar, jangan patah hati, jangan tawar hati.
Itu janji Tuhan. Nah, ketika kita lebih mendengar gosip daripada firman Tuhan, maka yang ada adalah ketakutan. Bahkan kadang-kadang jadi menentang titah Tuhan. Menganggap itu tidak masuk akal. Dan berani menuduh Tuhan. Tuhan kok nggak tolong saya? Tuhan kok nggak peduli saya? Apa Tuhan mau mati saya dalam masalah ini? Kenapa nggak dulu aja Tuhan? Kenapa Engkau tolong saya sampai sebegitu jauh perjalanan hidupku? Tapi ternyata hari ini Tuhan tidak tolong saya. Ada orang yang berkata seperti itu karena perjalanan hidupnya dia kira Tuhan sudah tolong 1 kali, 2 kali. Dan itu hanya selesai lalu tidak ada lagi pergumulan ke depan. Saya ingin katakan pergumulan dalam hidup setiap hari kita alami. Dan justru kita akan melihat harusnya orang yang percaya melihat pergumulan itu adalah untuk kemajuan kita. Saya ingin katakan di hati saya yang hadir di tempat ini, saya kurang tahu. Ada orang yang dia merasa nggak jelas, pergumulan dalam batinnya yang membuat dia tawar akan banyak hal. Kadang tekanan datang, membuat dia jadi segala usaha sudah coba dia lakukan. Tetapi banyak hal usaha yang dia lakukan itu mengecewakan. Sehingga membawa dia punya pemikiran menjadi gak tenang, serba salah. Bahkan kadang-kadang merasa dirinya tidak begitu berharga. Saya ingin katakan, kalau Tuhan sudah berbicara kepadamu, bahwa tempat di mana engkau ada adalah tempat yang baik. Jangan dengarkan ketakutan, jangan dengarkan gosip busuk. Jangan dengarkan semua kata-kata, sekalipun itu dari orang dekatmu. Kata-kata yang membuatmu tidak punya harapan, yang membuatmu takut, yang membuatmu gentar akan hari esok, jangan dengarkan. Karena apa? Ketika Tuhan menyertaimu, apapun yang kau alami dalam pergumulan hidupmu, itu adalah cara Tuhan, jalan Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemenangan bagimu. Amin. Terus, jadi yang membuat mereka adalah takut. Kadang memang survei itu mendatangkan ketakutan. Lebih baik nggak usah survei. Ya. Tapi kan maksudnya tadi pemimpin-pemimpin itu dipilih supaya mereka jalannya itu tahu jalan yang terdekat, yang terbaik, tidak harus muter-muter, ya. Harus balik lagi dan melihat bagaimana tempat itu gitu. Cuman memang kayaknya pengen cepet, nggak sabaran gitu ya. Pengen cepet, pengen lihat keadaannya. Tapi dengan melihat, dengan mereka survei tempat itu, mereka melihat orang-orang yang mendudukinya, bangsa enak itu. Itu mendatangkan ketakutan buat mereka. Dan ketika 10 orang ini, yang lebih banyak ini berkata negatif, dan 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, berkata hal yang positif, ya. Itu Yosua dan Kaleb mau dilontari batu loh. Tapi dia bilang begini, saya senang dengan perkataan Yosua dengan Kaleb. Dia bilang begini, betul memang negeri itu diduduki oleh orang-orang kuat. Orang-orang yang tinggi, keturunan raksasa lah ya kalau dikatakan. Tetapi dikatakan, yang menyertai mereka telah pergi meninggalkan mereka, sedangkan yang menyertai kita adalah Tuhan Allah yang dahsyat. Ini perkataan Yosua bin Nun dengan Kaleb adalah perkataan harusnya yang membangkitkan semangat. Tetapi karena lebih banyak orang negatif, mereka lebih percaya kepada yang 10 orang itu daripada yang 2 orang ini. Karena notabene Yosua bin Nun adalah hamba dari Musa.
Itu kan itunya Musa, hambanya Musa, wakilnya Musa. Jadi apapun yang dikatakan Musa, pasti dia lebih dengar ya daripada yang 10 orang tadi. Dari sini juga kita harus belajar. Suara orang banyak belum tentu suara Tuhan. Kadang suara yang sedikit itu adalah suara Tuhan. Kalau orang bilang begini, suara orang banyak pasti benar. Makanya hati-hati dalam mendengar berita. Suara orang banyak belum tentu suara Tuhan. Ingat peristiwa Yesus mati? Adakah suara yang membela dia? Dengan serempak bangsa itu berkata, salibkan dia. Dan darahnya tanggungkan pada kami dan keturunan kami. Jadi suara orang banyak belum tentu benar. Makanya kalau mendengar isu, mendengar berita, jangan cepat-cepat percaya. Kadang-kadang ada banyak orang mendengar ketika seseorang diceritakan, lalu dia terikut dengan cerita itu, padahal orang itu orang yang sakit hati. Padahal orang itu orang yang benci, yang cemburu mungkin kepada orang ini. Satu kali saya dan suami saya didatangin oleh seorang, dia minta maaf. Dia minta maaf. Maafkan saya, padahal menurut kami tidak terlalu kenal orang itu. Tapi mereka datang meminta maaf. Maafkan saya Pak, Bu, saya telah salah. Kita kaget karena kita tidak kenal gitu loh. Tidak terlalu kenal, pernah lihat-lihat tapi sepintas. Lalu kita katakan bahwa tidak ada masalah. Menurut kami tidak ada masalah. Tetapi dia mengalami masalah. Dia membenci kami, padahal dia tidak pernah kenal betul dengan kami. Hanya sepintas, ya lewat semua orang lewat, kalau kita sering-sering lihat, akhirnya ya Pak, kan seperti itu. Dia tidak pernah punya pengalaman dengan kami, dia jadi benci kepada kami. Karena apa? Hanya mendengar cerita sepihak. Jadi hati-hati. Itu yang dilakukan oleh bangsa ini. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut, kata Musa kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Jadi bangsa ini telah melihat semua yang dilakukan Tuhan di depan mata mereka. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tapi mengapa kamu tuduh Tuhan membenci kamu dan hendak membunuh kamu? Di tangan orang Omori. Seperti seorang ayah mendukung anaknya. Demikianlah Tuhan mendukung bangsa itu. Dan pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan ini, dari 12 suku Israel yang 10 orang ini adalah pemimpin yang tidak baik. Pemimpin yang penakut. Pemimpin mental apa? Mental kerupuk ya. Pemimpin penakut yang tidak punya iman. Kenapa mereka dikatakan pemimpin penakut? Ya karena mereka membawa berita. Membawa berita yang tidak baik. Pemimpin yang tidak percaya kepada Tuhan. Pemimpin yang mata duniawi, yang melihat semua yang terlihat itu menjadi kenyataan. Itulah kenyataan gitu. Padahal Alkitab bilang, yang terlihat sifatnya sementara, yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal loh. Makanya kita harus beriman. Next itunya bahannya. Makanya kita harus beriman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kita percaya. Kita akan mendapatkannya. Iman itu percaya dengan tidak melihat. Jadi orang harus mengikuti rancangan Tuhan dengan pesan begini. Janganlah gemetar. Janganlah takut. Yang penting Tuhan Allahmu berjalan di depanmu.
Dialah yang berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya di Mesir. Kalau engkau mau hidup dalam rancangan Tuhan, ini harus engkau pegang. Jangan gemetar. Halo? Jangan takut kepada siapapun atau apapun. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dialah yang berperang bagimu. Dan katanya, dan sudah terbukti di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Demikianlah Tuhan terhadap kita. Bukankah Bapa itu, Tuhan kita itu, yang kita panggil dengan sebutan Bapa, adalah Bapa yang setiawan? Kalau Dia mendukung kita, tidak ada hal yang tidak bisa kita lalui. Karena bangsa ini menolak, maka next bahannya. Tetapi walaupun demikian, bayangkan nih, Musa sudah ngomong seperti itu. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Ini bangsa benar-benar tegar tengkuk deh ya. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Tidak juga kamu percaya, sudah coba diyakinkan oleh Musa, tidak juga percaya, coba diyakinkan oleh Kaleb dan Yosua, tidak juga percaya. Terus, next. Makanya Allah murka. Ya, pemimpin yang tadinya harusnya menjadi pemimpin seorang yang pemberani, menjadi pemimpin penakut, pengecut. Pemimpin yang tawar hati, membuat bangsa itu jadi tawar hati. Pemimpin yang tidak memiliki visi. Pemimpin yang membawa umat itu menjadi pemberontak. Pemimpin yang tidak percaya kepada Tuhan jadi merusak Tuhan, merusak rencana Tuhan dan umat Tuhan. Sehingga bangsa itu menghina Tuhan. Dengan perkataan-perkataan bangsa itu sedang menuduh Tuhan membenci mereka, sedang menuduh Tuhan jahat, sedang menuduh Tuhan, menuduh kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang tidak seperti apa yang disampaikan padahal mereka telah mengalami. Itulah sebabnya, ya bahkan pernah ada di bilangan itu, mereka hendak berbalik dan mengangkat seorang pemimpin lain untuk menggantikan Musa untuk berbalik kepada Mesir. Dan terus bahannya, ayat 34 sampai 40. Ketika Tuhan mendengar gerutu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali siapa? Kaleb bin Yefum. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena apa? Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Dan juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan Ia berfirman, Tuhan juga engkau tidak akan masuk ke sana. Ini firman Tuhan kepada Musa. Engkau juga tidak akan masuk ke sana. Musa juga tidak masuk ke tanah perjanjian karena bangsa itu. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, ya kan mereka bilang, anak-anak kami yang kecil ini akan menjadi rampasan bagi orang-orang Amori. Iya. Dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana. Dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baiklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah Laut Teberau.
Tuhan betul-betul murka terhadap orang yang mencurigai kuasa Tuhan. Orang yang menghina Tuhan. Orang yang menuduh yang jahat kepada Tuhan. Semua dari angkatan itu ditewaskan Tuhan di dalam perjalanan. Bahkan dibilang anak-anak mereka yang sudah tahu apa yang baik, yang sudah percaya, terlanjur percaya dengan berita-berita itu, semua ditewaskan Tuhan. Tapi anak-anak mereka yang belum mengerti apa yang baik dan yang buruk, yang belum dewasa, mereka inilah. Jadi generasi yang barulah yang masuk ke tanah Kanaan. Bersama dengan generasi yang tua itu hanya 2 orang. Yaitu siapa? Kaleb dan Yosua. Yang lain ditewaskan. Karena apa? Kalau dibiarkan orang-orang ini masuk, orang-orang ini akan membuat bangsa itu tawar hati. Jadi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mencurigai Tuhan, orang-orang yang menghina kuasa Tuhan adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima janji Allah. Orang-orang yang tidak layak untuk ada hidup bersama di dalam janji-janji Tuhan. Jadi hati-hatilah. Jangan pernah menuduh Tuhan atau mencurigai Tuhan. Jangan pernah mencurigai kuasa Tuhan. Karena apa? Kuasa Tuhan adalah kuasa yang dahsyat. Dan Tuhan yang kita sembah yang disampaikan Alkitab adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan dia adalah Tuhan yang benar. Seberapa sulit pun perjalanan yang kau hadapi. Seberapa besar pun tantangan seperti yang mereka lihat bangsa enak itu. Yang menakutkan bagi mereka, harusnya mereka hanya percaya apa yang sudah mereka alami selama ini. Ialah Tuhan sungguh ajaib dalam menopang hidup mereka. Tuhan sungguh ajaib dalam perjalanan mereka. Kuasanya sungguh ajaib dalam menyertai bangsa itu. Harusnya itu yang menjadi poin kita, itu yang menjadi fokus kita. Bukan apa yang kita lihat. Bukan tantangan besar yang kelihatan, bukan kesulitan hidup, bukan penderitaan hidup, bukan sakit penyakit, bahkan bukan ketakutan. Untuk takut mati, takut ini dan sebagainya. Karena apa? Kalau Tuhan ada di pihak kita, semuanya dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan ketahuilah, dalam perjalanan yang dialami oleh Israel, Tuhan ingin memperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan Allah yang benar, yang memberi kemenangan demi kemenangan kepada umat itu. Harusnya itu yang menjadi poinnya, supaya dunia tahu bahwa hanya Tuhan Allah yang disembah oleh Israel itu Allah yang benar. Itulah sebabnya Israel itu harus menjadi tiang penopang dan kesaksian bagi dunia harusnya. Tapi umat Tuhan itu menolak. Harusnya engkau dan saya lah. Lewat engkau dan saya lah. Semua pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Semua yang kita lalui dalam hidup ini. Harusnya lewat hidup kita inilah orang melihat kuasa Tuhan nyata. Supaya apa? Supaya kita menjadi surat-surat terbuka Kristus yang menyatakan kuasa Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang benar itu dalam hidup kita. Bukankah kita harus menjadi teladan? Bukankah kita harus menjadi kesaksian? Makanya kita tidak boleh hidup terpuruk. Kita harus maju. Yang kita tahu Tuhan berfirman kepada kita, jangan takut, jangan gentar, jangan patah hati. Percayalah kepada Tuhan, percaya setiap janji Tuhan, maka itu akan menjadi bagianmu. Kalau ada pergumulan, itu hanyalah untuk memperlihatkan bagi dunia bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Karena di dalam pergumulan itulah kita menuai kuasa Tuhan. Di dalam kesulitan itulah kita melihat tangan Tuhan bekerja. Kalau tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, bagaimana mujizat Tuhan kita harapkan? Amin. Percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah keluarkan kata-kata yang mencurigai Tuhan dan kuasanya. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Yang tidak mau dikecilkan kuasanya. Tetapi yang selalu harus diagung-agungkan. Dipuji, dan kita hidup untuk itu. Untuk memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu. Sampai saat ini yang Kau berikan kepada kami. Bahwa dari pelajaran ini kami belajar sebagai umat Tuhan yang sudah melalui banyak hal, baik umat-Mu yang ada di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka yang menyaksikan ini. Terlihat betul bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Dari perjalanan Israel ini kami belajar Tuhan. Sekalipun kami menemui kesulitan, terutama di akhir-akhir ini,
Kami menemui kesulitan, pergumulan hidup, tekanan yang besar. Bahkan kami tidak dapat melihat lagi akan apa ke depan, masa depan kami. Kadang kami menjadi takut, ragu. Semakin hari keadaan semakin terpuruk rasanya. Semakin tidak menentu. Tekanan semakin kuat. Membuat kami takut. Kadang putus asa. Tuhan, tapi seperti firman-Mu berkata, bahwa masa depan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan, berjalan sendiri untuk sampai kepada janji yang Kau berikan itu. Itu cukup buat kami. Janji-Mu cukup untuk kami, Tuhan. Kuasa-Mu cukup bagi kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami atas semua kekhawatiran kami. Kadang kami hidup terlalu banyak dengan perasaan kami, bukan dengan firman-Mu. Perasaan kami terlalu dominan hingga membuat kami khawatir, membuat kami takut. Ampuni kami, Tuhan. Justru di saat-saat kami dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kelemahan, dalam ketakutan, harusnya kami semakin percaya kepadamu, semakin memegang Engkau erat, semakin percaya akan firman-Mu. Karena kami tahu Engkau hidup, Engkau berkuasa. Kuasa-Mu ajaib. Seperti Israel sudah dekat kepada tempat yang Kau janjikan itu, kami pun percaya. Semua janji-Mu itu sudah dekat di depan mata kami, Tuhan. Kami tinggal berjalan, maju dengan iman. Karena Engkaulah pahlawan yang memberi kemenangan bagi kami. Engkaulah Bapa yang selalu menuntun dan menggendong kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus, kami terima segala firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati gitu. Saudara, demikian tadi firman Tuhan yang telah memberkati kita semua. Kiranya firman-Nya menguatkan yang lemah, menghibur mereka yang berduka, dan memulihkan yang mengalami pergumulan, dan memberi jalan keluar bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami persoalan, serta menyembuhkan jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom untuk semua jemaat Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.